Beberapa hari yang lalu sempat ada konten kreator namanya Sadam Permana, dia bikin konten soal realitas perempuan di Afghanistan yang akses pendidikannya sangat terbatas. Konten ini kemudian mengundang reaksi negatif dari orang Indonesia lainnya yang mengklaim bahwa mereka pernah hidup di sana dan menolak klaim bahwa perempuan Afghanistan nggak bisa sekolah atau nggak boleh menempuh pendidikan. Sadam nih, pemuda ini bahaya nih, sudah meresahkan dan membuat video hoax. Dia bilang perempuan Afghanistan nggak bisa sekolah. Saya pernah tinggal di Afghanistan. Sadam kemudian mengklaim bahwa ada ketidakakuratan dalam penyampaian informasinya dan dia sendiri sudah klarifikasi. Jadi kita mungkin juga nggak bisa mengabaikan pengalaman orang yang emang pernah tinggal di Afghanistan dengan segala situasi politiknya. Ya buktinya memang pernah ada masa di mana perempuan di Afghanistan menerima hak-hak pendidikan, hak ekonomi, dan hak politik. Nah, perbedaan informasi ini mungkin lebih memperlihatkan situasi politik di Afghanistan yang dalam sejarahnya selalu terombang-ambing sehingga mengakibatkan nasib perempuan ikut mengalami guncangan juga. Hari ini anak perempuan di Afghanistan nggak bisa melanjutkan sekolah setelah lulus jenjang SD. Dan ini fakta ya. Tapi 1 dekade lalu, jutaan perempuan di Afghanistan bisa menjalani pendidikan formal setelah pada generasi sebelumnya di tahun 90-an perempuan harus menempuh pendidikan secara sembunyi-sembunyi karena dilarang pemerintah. Nah, pertanyaannya kenapa kok progres hak-hak perempuan di Afghanistan mengalami kemajuan dan kemunduran secara berulang? Gejolak politik macam apa yang bisa mendorong kemunduran pendidikan perempuan? Apakah fundamentalisme agama juga berperan? Tapi coba kita bahas ya. Hari ini di Afghanistan anak perempuan cuma bisa sekolah sampai SD. Habis lulus sekolah dasar, mereka nggak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Alasan utamanya bukan karena nggak mampu atau alasan ekonomi terhimpit, tapi pemerintah di bawah Taliban memang nggak mengizinkan anak perempuan melanjutkan sekolah. Sejak awal nggak ada lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah buat mereka. Kalau kita lahir di Indonesia atau di banyak negara lain, sulit banget ya membayangkan situasi seperti itu. Gitu. Kita terbiasa menganggap sekolah itu adalah sesuatu yang wajar dan normal gitu. Adapun sulitnya akses pendidikan di Indonesia itu bukan gara-gara nggak dibolehin pemerintah untuk sekolah, tapi ya memang masalah kesenjangan ekonomi dan pemerataan kualitas gitu. Karena sejak awal pun aksesnya nggak ada, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan terpaksa harus menggantungkan mimpi-mimpinya sejak awal karena negara memutuskan bahwa itu bukan hak mereka nggak punya hak atas pendidikan. Dan nggak berhenti di masalah pendidikan aja ya, kehidupan perempuan Afghanistan di ruang publik itu diatur secara ketat. Kesempatan bekerja dibatasi di banyak sektor. Akses terhadap berbagai fasilitas publik dipersempit, bahkan aktivitas sehari-hari itu juga diawasi. Dalam beberapa kasus perempuan nggak bisa bepergian jauh tanpa didampingi kerabat laki-laki. Dan mereka juga menghadapi berbagai aturan mengenai cara berpakaian dan cara berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dan ini ekstrim dan ini memang realitas perempuan Afghanistan sehari-hari. BBC bahkan pernah melaporkan bahwa seorang ibu nggak boleh menemani anak-anak mereka bermain di taman di luar rumah. Yang boleh nemenin itu cuma ayahnya atau kerabat laki-laki. Para ibu hanya bisa melihat dari kejauhan atau nunggu di dalam rumah. The mums can't be the ones pushing the swings or cheering for their little ones coming down a slide. It's hard not to be stunned when you see it. I can't be down there because I'm a woman. During the course of the years that the Taliban have been in power in this country, we have witnessed basic freedoms being taken away from Afghan women. Buat kita kan biasa aja ya ngomong anak gitu. Tapi ngomong anak di Afghanistan itu diurusin negara, jadi urusan negara gitu. Dan ketika jutaan perempuan nggak bisa sekolah, nggak boleh kerja, sebuah negara itu kehilangan sebagian besar sumber daya manusianya. Bayangin kalau separuh penduduk suatu negara nggak punya akses pendidikan dan akses pekerjaan. Dokter perempuan akan berkurang, guru perempuan akan berkurang, peneliti, pengusaha, insinyur, hingga pegawai pemerintahan perempuan juga akan menyusut. Dan akibatnya kapasitas intelektual negara itu akan ikut menurun, dan pertumbuhan ekonomi itu bisa jadi malah terhambat.
Padahal ya udah bukan pandangan awam lagi bahwa ada hubungan antara pendidikan perempuan dan kesejahteraan negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, biasanya angka kematian ibu dan bayi menurun, kesehatan masyarakat membaik, produktivitas ekonomi meningkat, dan kemiskinan lebih mudah ditekan. Nah, kenapa Afghanistan justru mundur ke belakang? Ketika hampir semua negara di dunia itu berlomba-lomba memperluas akses pendidikan. Ketika sebagian besar negara mendorong perempuan untuk ikut berkontribusi di dunia kerja, kenapa di Afghanistan ruang gerak perempuan itu justru semakin dipersempit? Ya sebenarnya jawabannya saat ini adalah nggak jauh-jauh dari kelompok agamis yang memegang kekuasaan di sana ya Taliban tadi. Taliban pertama kali menguasai wilayah Afghanistan itu pada tahun 1996 dan dalam waktu yang relatif singkat mereka mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan dan mendirikan pemerintahan berlandaskan syariat Islam sesuai dengan interpretasi mereka. Perempuan akhirnya jadi wajib pakai burka di ruang publik, akses pendidikan dibatasi, baik perempuan kehilangan pekerjaan, musik dan hiburan dilarang, sementara hukuman-hukuman fisik dilakukan di depan umum sebagai bagian dari sistem hukum yang mereka terapkan. Pemerintahan pertama Taliban itu berlangsung sampai tahun 2001. Titik baliknya terjadi pada tragedi September 2001 ketika kelompok Al-Qaeda menabrakkan pesawatnya ke gedung WTC di New York. Nah, pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, saat itu mendapatkan perlindungan dari Taliban di Afghanistan. Makanya Amerika Serikat menuntut agar Taliban menyerahkannya. Tapi kelompok Taliban menolak dan penolakan itu kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melancarkan invasi ke Afghanistan pada Oktober 2001. Setelah itu rezim Taliban berhasil digulingkan. Nah, selama hampir 20 tahun berikutnya, Afghanistan memang mengalami banyak perubahan. Sekolah-sekolah kembali dibuka untuk anak perempuan, dan di tahun ajaran 2011-2012, itu ada 3 juta anak perempuan bersekolah. Nah, selama itu di bawah kekuasaan Taliban sebelumnya, hanya beberapa ribu anak perempuan aja yang bersekolah, dan itu pun diam-diam, underground gitu. Jadi di tahun 2009, perempuan bisa maju dalam kontestasi politik dan jadi bagian dari parlemen. Selain itu juga perempuan-perempuan bisa melancarkan bisnis, dan bisa memiliki representasi di pemerintahan ya, walau jumlahnya relatif sedikit. Tapi ya, meski secara legal posisi perempuan di Afghanistan itu sedikit lebih baik, sebuah laporan dari tahun 2014 mengatakan kalau meskipun pengaruh Taliban secara politik udah nggak ada, tetap aja implementasi legalitas itu nggak maksimal. Meski pada saat itu udah dilarang yang namanya pernikahan anak, Menteri Kesehatan di sana memperkirakan bahwa 21% perempuan Afghanistan menikah pada usia 15 tahun dan 53% diantaranya itu pada usia 18 tahun. Dan kekerasan seksual masih juga terjadi dan pihak perempuan yang justru dikenakan sanksi hukum atau sosial, bukan pemerkosanya, bukan predatornya. Jadi meskipun di atas kertas atau secara formal ada kesetaraan hukum dalam hak politik dan ekonomi buat perempuan, secara praktek ya masih berjalan di bawah kerangka pikir, di bawah framework yang misoginis dan konservatif sehingga nggak sepenuhnya mengeliminasi batasan-batasan yang ada sejak di bawah kekuasaan Taliban dan bahkan periode-periode sebelumnya. Dan di balik periode ini semua, Taliban tuh ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Mereka mundur ke daerah-daerah pedesaan, ke wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan dan membangun kembali pengaruh mereka, kekuatan mereka sedikit demi sedikit sambil terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Afghanistan dan pasukan internasional. Lalu sejak kembali menguasai Afghanistan pada Agustus 2021, setelah pasukan Amerika meninggalkan wilayah itu, Taliban mulai menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada interpretasi mereka terhadap syariat Islam. Berbagai kebijakan yang sebelumnya tuh sempat agak longgar selama 2 dekade terakhir akhirnya diperketat lagi. Anak perempuan cuma bisa sekolah sampai umur 13 tahun dan perempuan dibatasi dalam hal pekerjaan di luar rumah. Di Indonesia sendiri istilah Taliban ini nggak asing ya. Beberapa tahun lalu istilah Taliban sempat jadi isu politik yang disinyalir digunakan untuk melemahkan KPK yang dituding sebagai sarang Taliban. Tapi apakah Taliban ini hanya bisa dipahami sebagai kelompok teroris dan ekstremis aja gitu? Sebenarnya siapa dan kenapa Taliban ini bisa muncul dan menghambat progres kehidupan perempuan di Afghanistan. Nah, kita perlu tarik jauh sebelum 2021, bahkan sampai 1 abad sebelumnya. Karena sebelum Taliban ini ada, Afghanistan itu pernah mengalami berbagai fase sejarah, mulai dari upaya modernisasi dan ada penolakan terhadap modernisasi, ada perang saudara, ada okupasi yang akhirnya membentuk lanskap politik mereka saat ini. Dan perjuangan kesetaraan terhadap perempuan di Afghanistan itu sebenarnya bukan upaya barat ya, atau bukan baru ada ketika Amerika dan sekutunya telah melucuti Taliban pasca serangan 9/11. Jadi
Perjuangan perempuan Afghanistan itu sudah berlangsung hampir 1 abad. Sejak awal abad ke-20, isu hak perempuan itu selalu menjadi bagian dari tarik ulur politik di Afghanistan. Antara kelompok yang ingin memodernisasi negara dengan kelompok yang ingin mempertahankan tradisi. Antara masyarakat perkotaan dan pedesaan gitu. Atau antara tafsir keagamaan yang lebih terbuka dengan kelompok-kelompok yang jauh lebih konservatif. Tokoh pertama yang benar-benar mendorong perubahan itu adalah Raja Amanullah Khan, yang naik takhta setelah Afghanistan memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1919. Amanullah percaya bahwa Afghanistan itu nggak akan menjadi negara yang kuat kalau setengah dari penduduknya nggak memperoleh kesempatan yang sama. Nah, karena itu dia mulai memperkenalkan berbagai reformasi yang pada masanya tergolong sangat progresif ya. Ada konstitusi baru disusun untuk menjamin hak-hak sipil bagi laki-laki maupun perempuan. Sekolah-sekolah mulai dibuka, dan bukan hanya untuk anak laki-laki, tapi juga untuk anak perempuan. Bahkan di beberapa wilayah pedesaan, praktek pernikahan paksa mulai dilarang, sementara pemerintah berupaya membatasi praktek poligami yang saat itu masih umum terjadi. Istrinya, Ratu Soraya Tarzi, itu juga jadi simbol gerakan emansipasi perempuan Afghanistan ya. Jadi Ratu Soraya tuh nggak pakai cadar dan mendorong perempuan untuk mengenyam pendidikan dan beliau mendirikan majalah perempuan pertama maksudnya di Afghanistan bernama Irsyadi Niswan gitu. Jadi melalui majalah itu dia ngajak perempuan Afghanistan untuk belajar, untuk berorganisasi, untuk mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan yang begitu cepat ini memicu penolakan dari kelompok-kelompok konservatif. Ada sebagian besar penduduk itu tinggal di desa-desa pegunungan yang terpencil, yang jauh sama pemerintah, sehingga yang dipatuhi sama mereka tuh umumnya ulama setempat. Nah, ketika pemerintah mulai mengubah sistem pendidikan, mulai mengubah sistem hukum, aturan cara berpakaian, hingga aturan peran perempuan, banyak masyarakat menganggap perubahan itu tuh adalah ancaman terhadap tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun. Dan penolakan itu kemudian berkembang menjadi pemberontakan yang akhirnya memaksa Amanullah Khan turun tahta pada tahun 1929. Dan penggantinya Nadir Shah itu membawa Afghanistan ke arah konservatif lagi. Sekolah-sekolah perempuan kembali ditutup. Perempuan didorong kembali mengenakan cadar dan berbagai reformasi yang sebelumnya mulai dijalankan dihentikan. Dan setelah Nadir Shah meninggal dunia, dibunuh pada tahun 1933, putranya Zahir Shah itu mengambil alih kekuasaan dan memerintah Afghanistan selama hampir 40 tahun. Dan di bawah pemerintahannya, sebagian gagasan Amanullah mulai dihidupkan kembali, tapi dilakukannya secara bertahap. Jadi sekolah-sekolah perempuan dibuka kembali, ada universitas-universitas baru yang didirikan, dan pada dekade 50-an itu Afghanistan memiliki undang-undang baru yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Jadi di kota-kota besar seperti Kabul, perempuan tuh mulai kuliah, bisa kerja jadi dokter, guru, pegawai negeri, dan bahkan terjun ke dunia politik gitu dan menjalankan usaha mereka sendiri. Afghanistan juga sempat mengalami masa pemerintahan komunis ya di bawah Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan atau PDPA pada akhir tahun 1970-an. Nah, reformasi-reformasi sosial itu juga makin banyak lagi. Pendidikan bagi anak perempuan diwajibkan, usia minimum pernikahan ditetapkan, dan pemerintah berusaha mengurangi praktek-praktek tradisional yang dianggap merugikan perempuan. Tapi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, reformasi yang datang dari pemerintah pusat kembali memicu perlawanan. Berbagai kelompok senjata mulai mengangkat senjata melawan pemerintah, dan konflik yang awalnya bersifat politik itu kemudian berkembang menjadi perang saudara, apalagi setelah Uni Soviet menginvasi Afghanistan ya pada tahun 1979. Nah, disinilah akar terbentuknya Taliban mulai muncul. Perang antara Soviet dan Afgan ini terjadi antara pemerintahan komunis di Afghanistan yang didukung pasukan Soviet melawan Mujahidin, yaitu berbagai faksi pejuang Afghanistan yang memberontak terhadap pemerintah komunis. Kelompok-kelompok ini mendapat dukungan besar dari Pakistan, dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan beberapa negara sekutunya. Jadi kalau ditarik benang merahnya lagi, tragedi-tragedi perang ini yang nggak jauh-jauh kaitannya dengan perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Perang yang berlangsung hampir 1 dekade itu menewaskan sekitar 1 juta orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi, terutama ke Pakistan dan Iran. Banyak dari pengungsi tadi itu anak-anak yang kehilangan orang tuanya.
Jadi di Pakistan itu berdiri madrasah-madrasah yang menampung anak-anak ini dan menyediakan pendidikan agama untuk mereka. Pelajaran yang mereka terima juga tidak sekedar membahas fikih atau tafsir Al-Quran ya. Para pengajar di madrasah mengajarkan bahwa perang melawan Uni Soviet itu bagian dari jihad gitu, yang mirip dengan perjuangan Nabi Muhammad dan kaum muslim pada masa awal Islam. Dan dalam pandangan mereka, Uni Soviet yang berideologi komunis dan ateis itu diposisikan sebagai ancaman terhadap Islam yang harus dilawan. Ya singkat cerita ya, kelompok ini menjadi satu basis yang kemudian dikenal sebagai Taliban. Dan nama Taliban sendiri berasal dari kata Talib yang kalau dalam bahasa Pashto atau bahasa Arabnya Afghanistan gitu ya, itu berarti murid gitu atau penuntut ilmu. Jadi Taliban secara harfiah itu artinya ya para pelajar gitu. Dan nama itu merujuk pada asal-usul mereka sebagai murid-murid madrasah tadi. Pada tahun 1996, Taliban berhasil merebut Kabul dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Nah, pada masa ini, ruang gerak perempuan itu menyusut secara drastis. Masa paling buruk bahkan, anak perempuan hanya diizinkan sekolah sampai usia 8 tahun. Perempuan dilarang bekerja di hampir semua sektor, dan mereka wajib menutup seluruh aurat ketika berada di luar rumah. Untuk berobat ke dokter laki-laki pun mereka harus didampingi anggota keluarga laki-laki. Dan suara perempuan itu nggak boleh disiarkan di radio, gambar perempuan nggak boleh tampil di ruang publik. Dan setelah serangan 11 September 2001, Amerika Serikat bersama negara sekutunya itu menginvasi Afghanistan dan menggulingkan Taliban. Jadi ironisnya, kelompok yang awalnya Amerika Serikat dukung justru akhirnya menjadi bumerang setelah dianggap berkontribusi dalam penyerangan 9/11. Intinya setelah Taliban hengkang, sekolah dan universitas kembali dibuka untuk perempuan dan semakin banyak anak perempuan yang bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Nah, perempuan mulai kembali bekerja sebagai guru, dokter, hakim, jurnalis, pegawai negeri, hingga anggota parlemen, dan di berbagai kementerian, perempuan mulai menempati posisi-posisi strategis yang sebelumnya hampir mustahil mereka raih. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani pada tahun 2014, itu pemerintahnya berusaha meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Jumlah perempuan di Dewan Perdamaian Afghanistan itu ditambah dan beberapa perempuan diangkat menjadi menteri pada sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki seperti misalnya sektor pertambangan atau komunikasi. Dan pemerintah juga mewajibkan setiap kementerian memiliki setidaknya satu wakil menteri perempuan. Nah, tapi Taliban sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang ya. Jadi selama 2 dekade mereka tuh terus membangun kekuatan di pedesaan dan wilayah perbatasan Afghanistan Pakistan tadi. Nah, di saat pemerintah membangun sekolah dan institusi negara, kelompok-kelompok konservatif juga membangun jaringan mereka sendiri. Ribuan pemuda lulus dari madrasah-madrasah yang memiliki pandangan Taliban gitu, pandangan yang sangat konservatif terhadap pemerintahan, demokrasi dan hak-hak perempuan. Banyak ulama di masjid-masjid menggunakan khutbah Jumat untuk mengkritik pemerintah yang dianggap korup, nggak adil, dan terlalu bergantung kepada Barat. Nah, jadi mereka menggambarkan pemerintahan Kabul tuh sebagai boneka Amerika Serikat yang gagal membawa keamanan maupun kesejahteraan. Gitu. Jadi jumlah aktivis hak perempuan sebenarnya terus bertambah, tapi mereka sebagian besar bergerak di kota-kota besar. Mereka belum memiliki jaringan yang kuat hingga ke daerah-daerah pedesaan, tempat sebagian besar rakyat Afghanistan tinggal. Nah, keterbatasan sumber daya organisasi dan keterbatasan dukungan masyarakat itu bikin gerakan perempuan itu sulit membangun basis massa yang luas. Selama ini mereka banyak mengandalkan dukungan komunitas internasional untuk mendorong perubahan kebijakan pemerintah. Nah, dukungan itu memang membantu menghasilkan berbagai reformasi, tapi nggak cukup untuk membuat perjuangan tersebut tuh benar-benar mengakar gitu, benar-benar mengakar di seluruh lapisan masyarakat Afghanistan. Kemudian tahun 2020, Amerika Serikat dan Taliban itu menandatangani perjanjian Doha yang mengatur penarikan seluruh pasukan internasional dari Afghanistan. Bagi banyak orang, kesepakatan ini diharapkan menjadi awal dari perdamaian. Tapi pada saat yang sama, pemerintahan Presiden Ashraf Ghani itu semakin kehilangan kepercayaan publik, banyak tuduhan korupsi, dan juga nepotisme, sehingga banyak tokoh masyarakat, pemimpin agama, media, hingga organisasi masyarakat sipil itu mulai kehilangan keyakinan bahwa pemerintah mampu mempertahankan negara. Nah, maka dari itu ketika Taliban masuk lagi pada pertengahan 2021, hampir nggak ada perlawanan yang berarti, sampai akhirnya mereka kembali berkuasa lagi. Kepolisian dan pemerintah gubernur akhirnya membuat kesepakatan dengan Taliban dan akhirnya
Taliban menguasai provinsi-provinsi di Afghanistan tanpa perlu menggunakan kekerasan gitu. Setelah menguasai pemerintahan, Kementerian Urusan Perempuan dibubarkan dan diganti dengan Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar gitu, atau Kementerian FPI, enggak kan gitu slogannya. Atau kementerian yang mempromosikan kebajikan dan mencegah kemungkaran gitu. Jadi anak perempuan itu kembali dilarang bersekolah, dilarang sekolah jenjang menengah, dan dilarang kuliah ya, dilarang sekolah perguruan tinggi ya sampai sekarang. Perempuan dilarang bekerja di banyak sektor dan ribuan usaha milik perempuan itu dipaksa tutup, dan begitu pula organisasi-organisasi perempuan dan media-media independen. Nah, aturan-aturan baru juga ngatur kehidupan sehari-hari. Perempuan jadi diminta didampingi anggota keluarga laki-laki ketika bepergian gitu, harus ada mahramnya gitu, sesuai sunnah. Sopir taksi itu diminta menolak penumpang perempuan yang bepergian sendirian atau dianggap nggak berpakaian sesuai aturan. Di beberapa wilayah bahkan akses perempuan ke toilet khusus perempuan itu dibatasi. Jadi perjuangan perempuan di Afghanistan tuh udah berlangsung selama puluhan tahun. Hak-hak perempuan sempat maju, sempat mundur, sempat maju lagi sebelum akhirnya kembali mengalami kemunduran sekarang gitu ya. Dan bukan soal Taliban aja, karena dari pola-polanya kemunduran terhadap akses kehidupan perempuan bermula dari implementasi fundamentalis yang menolak modernisme. Dan Taliban ini adalah puncak implementasi yang kaku gitu, yang menjadi sebuah proyek politik yang berusaha menjadikan satu interpretasi Islam tertentu sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh semua orang. Dan kita mungkin sadar bahwa Taliban itu ya bukan kelompok yang tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba ada gitu, atau kelompok yang tahu-tahu berhaluan Islam garis keras gitu. Nah, Taliban itu juga Taliban itu produk yang dibentuk oleh perang. Taliban itu resistensi gitu ya, hasil dari perebutan kekuasaan, campur tangan negara-negara asing, serta tarik ulur antara modernisasi dan konservatisme yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dan di antara perang ideologi dan perang politik ini, sialnya perempuan yang jadi korban paling besar. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah ekstremisme itu lahir dari agama? Memang agama nih biangnya gitu. Atau hanya diperkuat ketika memang ada perang, atau ketika ada krisis kemiskinan, atau perebutan kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun? Dan logika seperti apa dibalik mengorbankan setengah penduduk untuk nggak menempuh pendidikan karena dalih melindungi perempuan gitu. Endgame-nya gimana? Apa yang mereka pikirin kira-kira menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.